Selamat malam pemirsa. Pelaku pemerkosaan belasan santri asal Garut, Heri Wirawan, akhirnya divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dan vonis ini lebih rendah sesungguhnya dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana JPU menuntut hukuman mati bagi pelaku predator seksual Heri Wirawan. Dan ketika JPU menyampaikan tuntutan ini pun diapresiasi oleh masyarakat. Namun upaya untuk memberikan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan seksual ini sepertinya kandas setelah Selasa lalu hakim memberikan vonis penjara seumur hidup. Lalu pertanyaan yang muncul, sudah adilkah vonis ini bagi para korban? Dan apakah vonis hakim ini nantinya akan memberikan efek jera atau bahkan mungkin bisa menghentikan langkah dari para pelaku predator seksual lainnya di masa datang? Ini akan menjadi bahasan kami di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri PJD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali, dijatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, setiap kali kita membahas mengenai vonis hukuman mati, pasti akan menuai pro dan kontra. Karena pro kontra hukuman mati ini juga seolah-olah tidak akan pernah berakhir dalam perdebatan. Karena ini menuai reaksi beragam dan pendapat yang beragam. Mulai dari para ahli hukum, kemudian aktivis HAM, dan juga masyarakat. Malam hari ini saya akan mendiskusikan vonis hukuman seumur hidup bagi terdakwa Heri Wirawan yang merupakan pelaku pemerkosaan terhadap belasan santri di Garut. Sudah bersama saya sejumlah narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana, Engku Nasrullah. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Bisa digunakan mikrofonnya ya. Sehat ya, Bang? Selamat malam, para pemirsa. Boleh saya buka masker? Boleh, silakan. Kita jaraknya sudah cukup aman ini ya. Dan di ujung sana ada aktivis HAM, Bung Natalius Pigai. Selamat malam, Bang Pigai. Selamat malam, Mbak Anggia. Ya. Selamat malam para pemirsa sekalian. Saya buka masker juga ya. Oke, biar lebih jelas ya berbicara. Dan kemudian sudah bergabung juga secara virtual kuasa hukum dari korban, Mas Yudi Kurnia. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih Mas Yudi sudah meluangkan waktu untuk bersama kami diskusi malam hari ini. Dan kami juga akan mengundang anggota Komisi 3 DPR RI, Bung Nasir Jamil. Silakan bergabung bersama saya. Selamat malam, Bang Nasir. Wah, ini naik kuda kayaknya, jadi telat ini ya. Batiknya kuda. Silakan digunakan mic-nya. Jadi kita akan membahas mengenai pro kontra hukuman mati. Kalau saya minta sedikit pendapat singkat dari ujung sana, Bang Pigai, bagaimana tanggapan Anda tentang vonis hakim untuk Heri Wirawan ini, vonis umur hidup penjara? Singkat saja dulu. Jadi singkat saja bahwa di dalam hukum itu, terutama dalam perspektif hak asasi manusia ya, itu namanya ada extraordinary crime. Oke. Itu boleh diberikan kesempatan untuk boleh dihukum mati. Oke. Yang kedua, extraordinary crime itu cuma dua, kejahatan kemanusiaan dan genocide. Oke. Lalu yang Pertanyaan saya kedua, singkat dulu. yang Singkat kedua, dulu. Respon Anda terhadap vonis umur hidup ini gimana? Pendek saja, pendek dulu. saya kira gini. Saya akan minta masing-masing berpendapat ini. Ini salah satu perspektif baru dalam pemikiran para hakim di Indonesia yang mengikuti tren global tentang penghapusan hukuman mati. Jadi mereka menerapkan namanya maksimum penalti, bukan death penalty. Perspektif baru ya, yang mengikuti tren global. Silakan, Bung Nasir, pendek dulu saya minta terhadap vonis umur hidup. Bagi saya, putusan itu tidak memperhatikan aspek keadilan
publik. Oke, ya. tidak memperhatikan aspek Dan keadilan sangat publik. merisaukan kita karena Oke. di tengah semakin mengganasnya predator seksual, terutama terhadap anak-anak, apalagi ini dilakukan oleh seorang yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut. Oke, Bung Nasrullah. Saya selalu beranggapan bahwa kadang-kadang kita harus pahami ada keadilan perspektif publik, ada keadilan dalam perspektif hukum. Keadilan dalam perspektif hukum itu bisa ditampilkan lewat tuntutan jaksa, bisa juga ditampilkan lewat putusan hakim. Selama putusan hakim atau tuntutan jaksa itu tidak ada kong kali kong. Semata-mata karena rasa keadilan menurut dia yang hadir di ruang sidang. Oke, rasa keadilan itu yang terpenting ya. Oke, baik, kita akan segera memulai itu pandangan singkat ya mengenai masing-masing narasumber saya terhadap vonis hakim ini. Saya sekarang ke Mas Yudi. Mas Yudi, bagaimana Anda dan klien Anda merespon vonis dari hakim seumur hidup penjara untuk Heri Wirawan? Baik, Pak. Ketika mendengarkan putusan hakim kemarin, saya langsung menghubungi beberapa keluarga korban. Ketika saya menyampaikan bahwa putusan hakim adalah seumur hidup, mereka sangat geram, Mbak. Mereka ada yang marah, ada yang menangis, dia dengan mengekspresikan kekecewaannya. Dia bilang kalau itu tidak adil. Betapa sakit hatinya saya, betapa beban yang kami terima ini tidak sesuai dengan seumur hidup. Si Heri itu bisa bernapas walaupun di penjara, tapi dia masih bisa bernapas. Sementara saya sudah sesak tiap hari memikirkan anak saya. Harapan saya sudah dibunuh oleh si Heri. Mereka malah seperti itu. Bahkan ada yang satu lagi, dia sampai mengajak saya untuk menyampar si Heri, mendatangi si Heri, biar saya yang bunuh, saya yang ganti, saya di penjara. Asal si Heri saya bunuh. Itu kekecewaan, bentuk kegeraman. Karena dari awal itu kan si keluarga korban itu udah marah. Saya sudah mencoba menahan-nahan bersama kepala desa, para tokoh. Sebelum melakukan pelaporan ke Polda, saya mencoba menyadarkan mereka bahwa ini negara hukum, coba kita bawa ke ranah hukum, jangan main hakim sendiri. Mereka itu udah siap-siap mau berangkat ke Bandung pada saat itu. Cuman alhamdulillah saya dengan kepala desa meredakan pada saat itu, dan saya bawa langsung ke Polda membuat laporan polisi pada bulan Mei itu. Mereka mulai sadar bahwa saya katakan dari LP-nya sendiri dicantumkan bahwa di situ ada Undang-Undang Nomor 17 2016 di mana di dalamnya mengatur hukuman mati karena korbannya lebih dari satu orang. Baru mereka reda, baru mereka mau mengikuti alur hukum, masih mencoba mempercayai terhadap penegakan hukum. Ya. Nah, dari situ saya menyampaikan bahwa di sini ada hukuman mati. Mudah-mudahan, karena kalau saya, keyakinan saya, optimis saya, ini harus dihukum mati dengan korban lebih dari satu orang. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu korban lebih dari satu orang, itu unsur yang bisa dihukum mati. Ini lebih dari 10 orang. Ya. Dan direncanakan, dilakukan oleh pengasuh, oleh guru. Dia yang mengaku-ngaku sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Direncanakan. Ini dilakukan mulai dari 2016 sampai 2021, berulang-ulang diperdaya anak-anak. Apakah ini kurang apa gitu keadilan ini, korban ini? Baik. Sampai hukuman cukup, saya rasa itu tidak setimpal, Pak. Baik, Mas Yudi, berarti pihak korban, keluarga korban juga menilai bahwa vonis hakim ini tidak memenuhi rasa keadilan mereka ya? Betul, ini sudah mencederai keadilan, rasa keadilan. Dihukum mati aja belum tentu mereka bisa terobati, Pak. Apalagi ini seumur hidup masih bisa bernapas. Saya mau ke Bung Nasrullah. Bung Nasrullah, ini dihukum mati saja belum tentu mereka merasa puas dengan itu. Dan ini tidak memenuhi rasa keadilan. Tadi Anda menyebutkan hakim harus memutuskan dengan banyak pertimbangan untuk memberikan seadil-adilnya baik bagi korban dan juga bagi terdakwa, bagi pelaku. Tapi ternyata ini tidak memenuhi rasa keadilan. Gini, kalau kita ikuti perasaan kita masing-masing, rasanya
kalau saya sekali lagi seandainya saya mengandai-andai diri saya hakim, saya duduk di ruang sidang, tentu pun menurut rasa keadilan saya akan jatuhkan pidana mati. Ya, karena apa yang terjadi itu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi korban, ya. Tapi ketika kita sampai ke titik penjatuhan pidana, maka ada range-nya itu adalah hukuman pidana minimum sampai dengan maksimum, tidak boleh melampaui itu. Kalau jaksa menuntut di range minimum, kadang-kadang itu pun boleh dibolehkan menurut hukum, ya. Atau dia ambil di range maksimum juga boleh. Nah, kalau merujuk kepada hukum pidana, yang terberat itu adalah pidana mati. Langsung hilang nyawa orang. Tapi di tahap berikutnya itu adalah pidana seumur hidup. Nah, saya sekali lagi mengatakan bahwa saya, Pak Pigai, Pak Nasir Jamil, orang yang tidak membaca berkas, tidak hadir di ruang sidang, kita merasakan dari pemberitaan-pemberitaan, dari informasi-informasi manapun, sehingga kita tidak tahu apa yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Artinya kita tidak mengetahui fakta persidangan. Itu ya? Jadi yang mengetahui fakta persidangan adalah terdakwa, hakim, pengacara, dan jaksa penuntut umum. Rasa keadilan penuntut umum sudah memutuskan menuntut hukuman mati. Tetapi rasa keadilan penuntut umum itu tidak harus diikuti oleh hakim. Tidak harus, hakim punya otoritas sendiri ketika menilai rasa keadilan dari fakta persidangan. Nah, hakim telah menunjukkan otoritasnya dan dia masih ada dalam range batas kewenangan dia. Kemudian kita merasa putusan itu tidak adil, juga normal. Tidak ada yang salah. Apa yang dikatakan oleh Bung Yudi tadi juga wajar. Keluarga korban tidak akan pernah puas. Semua keluarga korban menginginkan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Tapi keadilan menurut hukum itu ketika vonis dijatuhkan ada dalam kewenangan hakim. Nah, tapi ada hal yang saya tidak setuju kepada hakim, yang tidak sependapat, ya, bukan tidak setuju karena saya tidak punya kewenangan setuju apa tidak. Ya, tidak sependapatnya adalah ketika tidak dijatuhkannya pidana mati karena pidana mati itu melanggar HAM. Ya, nanti Bung Pikai yang lebih jelas menjelaskannya. Karena begini, kalau pidana mati itu tidak ada pelanggaran HAM selama diatur oleh hukum. Pertanyaan yang sangat mendasar begini. Orang ditahan, dikerangkeng, dimasukkan dalam rumah tahanan. Melanggar hukum enggak? Ya, mengekang kebebasan orang. Tetapi karena hukum membolehkan orang ditahan, maka menjadi sah perbuatan yang mengkerangkeng orang itu menjadi yang melanggar hukum menjadi legitimate. Begitu juga pidana mati. Selama ada hukumnya, ada undang-undangnya, hukum positifnya berlaku, bisa dilaksanakan. Bahkan RUU KUHP sekarang pun mengatur tentang pidana mati. Hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, ya. Baik. Tidak bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia, karena hukum positif mengatur kebolehannya. Tapi kita juga meratifikasi. Orang luar negeri, orang Eropa, masyarakat Eropa akhir-akhir ini menganggap pidana mati itu sesuatu yang bertentangan dengan HAM, tapi Indonesia ya menganggap pidana mati itu adalah sah. Nanti saya akan minta pendapat Bung Pigai karena kita juga meratifikasi ini ya untuk ikut untuk hak asasi manusia menolak hukuman mati. Kita juga akan mendengarkan nanti fakta-fakta persidangan dari kuasa hukum, nanti ada Mas Yudi akan menjabarkannya. Usai jeda, saat lagi Dosisnya akan kembali.